semestinya tanpa menunggu ya, konsultasi dokter atau rekan studi kita sudah harus tahu. Karena mati kalau datang misterius, mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau masyarakat biasa, mati semuanya. Maka semestinya setiap orang kata beliau harus menjalankan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya yang artinya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang dalam sholat mereka khusyuk. Ini maksud dengan khusyuk adalah bagaimana seseorang menyempurnakan bacaannya, gerakannya, dia berikan maksimal supaya dia juga nanti menerima pahalanya maksimal. Wasiyatu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Sa'id bin Jubair qala lamma hadara ibn Umar al-maut qala ma asa على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بنا يعني الحجاج. Wasiat yang ketiga adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, salah satu ulama tabi'in yang merupakan murid beliau, murid Abdullah bin Umar. Beliau berkata pada saat Abdullah bin Umar sedang menghadapi masa-masa kematian, maka beliau berkata, wasiatnya, saya tidak pernah sedih dari ketinggalannya sesuatu dari urusan dunia ini, kecuali pada 3 hal. Kalau ada 3 hal ini, maka saya merasa sedih. Kenapa bisa kehilangan? Yang pertama adalah dia mengatakan dhama'il hawajir, yang dimaksudkan sebenarnya keringnya kerongkongan. Yang dimaksud adalah puasa. Kalau ada hari-hari puasa di mana luput dariku, sunnah atau wajib, itu yang membuat aku sangat sedih. Berarti itu penting. Kalau dunia kehilangan masa puasa bagi beliau, ini kerugian yang luar biasa, membuat aku sedih selamanya. Dan yang kedua, mukabadatil lail, atau letihnya malam hari. Maksudnya adalah sholat malam. Kalau seseorang ketinggalan tidak sholat malam, 1 malam saja kata beliau, semestinya itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi beliau. Dan yang ketiga adalah wa anni lam uqatil hadhihi fi'atil baghiyah allati nazalat bina. Dan saya tidak berperang melawan kelompok yang merusak ini. Maksudnya adalah kelompok Hajjaj. Sedikit saya berikan gambaran teman-teman. Hajjaj adalah salah satu pemimpin perang dulu di zaman kerajaan dinasti Umayyah yang memiliki kezaliman. Dan dialah yang telah membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka Hajjaj ini dia membunuh semua orang yang tidak sepaham dengan dia. Maka Abdullah bin Umar berharap kalau bisa berperang melawan orang ini. Seperti itulah ini yang beliau mengatakan, wasiat saya kalau saya kehilangan dari dunia apapun tidak ada masalah kecuali 3 hal ini. Artinya dia ingin melawan kezaliman. Dia ingin melawan kezaliman dalam wasiat yang ketiga. Jadi puasa, sholat malam dan juga memerangi kezaliman. Abdullah bin Umar kana mutabayyizan bihirsihi على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وهو الذي كان حريصا على قيام الليل، وكان حريصا على الصيام، لكنه كان يتوقف في الدخول في الفتن، فإذا وقعت فتنة بين المسلمين كان من المتوقفين فيها فلا يتدخل لا مع هذا ولا مع هذا. أما الأولى فقد كان ابن عمر رضي الله عنه مع كثرة صيامه يندم أنه لم يصم تلك الأيام الحارة شديدة الحر حتى تبرد عليه يوم القيامة في الجنة وفي يوم القيامة وفي المحشر. وأما مكابدة الليل فقد كان يكابد الليل لكنه كان يتمنى المزيد ويتمنى أن يكون قد قابل الله عز وجل
كما قال ربنا سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأما قتاله للحجاج فقد ندم عليه، وقد ذكرنا أنه كان متوقفا في هذه الفتن كأبي بكرة نفيع بن الحارث وغيره ممن لم يشترك لا مع هذا ولا مع هذا. Saya ingin menjelaskan sebelum saya terjemahkan yang beliau sampaikan. Tadi di potongan ketiga dari wasiat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tadi saya keliru dalam menerjemahkannya sehingga saya luruskan. Ini bukan aib untuk meluruskan sebuah hal yang dianggap keliru, dan itu bukan juga sebuah kekurangan, tapi justru kita menyempurnakan karena ada pertanggungjawabannya. Dari potongan yang ketiga wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu tentang masalah, dan saya berharap tidak memerangi kelompok yang zalim ini. Tadi saya sempat terjemahkan kalau beliau berharap memerangi kezaliman. Jadi sebenarnya di sini setelah beliau rincikan yang dimaksud di sini bukan itu. Abdullah bin Umar justru sempat ikut berperang pada saat itu dan beliau menyesal. Kenapa ikut? Kenapa ikut? Mestinya beliau tidak ikut-ikutan. Karena tetap akan ada tanggung jawab di hari kiamat. Itu saya luruskan dulu. Kemudian saya sampaikan apa yang beliau sampaikan dari penjelasan tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, perlu kita ketahui teman-teman sekalian, Abdullah bin Umar ini punya ciri khas, dikenal dengan sahibul ta'assi, orang yang sangat luar biasa dalam mengikuti baginda Nabi SAW. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, beliau selalu luar biasa, tidak pernah meninggalkan. Sampai semua sahabat tahu kalau mau melihat perilaku Nabi SAW dari hal yang kecil sampai yang besar, lihat saja kepada Abdullah bin Umar. Pasti ada pada dia. Apa yang Nabi lakukan, dia yang paling pertama disampaikan dalam beberapa kisah tentang beliau. Kalau beliau sebenarnya tidak meninggalkan sholat malam ini, tapi bayangkan di akhir hidupnya beliau mengatakan, saya menyesal, maknanya saya menyesal kalau sempat ada malam-malam dari malam-malam saya yang terluputkan dari saya. Padahal dengan sholat malam itu saya bisa selamat pada hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman, dan pada malam hari bertahajudlah engkau. Artinya mestinya saya bangun walaupun orang lagi tidur, kesempatan. Karena sekarang kalau saya meninggal sudah nggak bisa. Kemudian dia juga mengatakan tentang masalah puasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu terkenal dengan puasanya. Sahabat-sahabat semua mengakui masalah puasanya. Tapi dia tetap mengatakan pada saat mau meninggal, coba seandainya semua hari yang diperintahkan puasa saya kerjakan, tidak ada terluputkan, sehingga dengan puasa itu saya selamat dari semua cobaan-cobaan ataupun sesuatu yang menakutkan pada hari kiamat. Sementara orang yang ketiga tadi yang mengatakan bahwasanya coba seandainya saya tidak berperang, tidak ikut memerangi kelompok yang zalim ini, misalnya kelompok Hajjaj tadi yang sempat menyerang Mekah, akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata seakan-akan beliau berharap seperti sahabat Nabi yang lain, Ibnu Harith, Abu Bakrah, radhiyallahu anhu, banyak sahabat-sahabat yang tidak mau ikut-ikutan pada saat itu. Udah berperang, tapi sudah menasihati jangan. Abdullah bin Umar mengatakan coba seandainya saya bersama dengan mereka. Wasiyatu Ar-Rabi' ibn Khuzaim radhiyallahu anhu يقول عن أبي ربيعة السعدي قال قيل للربيع بن خثيم ألا توصي، أي عند الموت قيل له ألا توصي؟ قال بما أوصي؟ قال بما أوصي؟ فقد عرفتم أنه ليس لي درهم ولا دينار، وليس لي على أحد درهم ولا دينار، وليس أحد يخاصمني عند ربي عز وجل. ثلاثة أشياء يحرص عليها. أما ليس لك درهم ولا دينار هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه من يشاء، يهب من يشاء إن أعطاك وأديت. لكن الثانية والثالثة هي الأهم، وهي قوله وليس لي على أحد درهم ولا دينار، يعني ما أحد يطالبني بشيء. ثم قال ليس أحد يخاصمني عند ربي عز وجل، فأنا لم أكن مخاصما، فإن خاصمني أحد تعديا فهذا شأنه، لكنني لم أتعدى في ذلك أبدا. قال ولا أخاصم أحدا
يعني أنا لا أخاصم أحدا وليس أحد يخاصم. قيل له بل أوصي. قال إن لي امرأة شابة فإذا أنا مت فحثوها على التزويج. الآن تخيل أن الزوج يأخذ عهدا على زوجته: إياك أن تتزوجي بعدي أحدا. طب هب أنك مت وأنت شاب وزوجك شاب، ماذا تصنع؟ أليس هذا عهد لا ينبغي أن يكون؟ قال: واطلبوا لها رجلا صالحا، وبني هذا إذا رأيتموه فامسحوا على رأسه لأنه يتيم، فإني سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة. قيل له بل أوصي. قال: هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأوغل على نفسه أي باله، وأشهد الله عز وجل عليه وكفى بالله حسيبا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا لهم. إني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن إماما. Wasiat yang keempat adalah wasiat seorang tabi'in. Jadi sudah kita ambil sampel dari 3 orang sahabat, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk ke wasiat yang keempat, wasiat seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanan dan juga ilmunya, Rabi' bin Khuthaim rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau dimasukkan oleh sebagian orang dalam kategori sahabat, walaupun ada yang mengatakan beliau masuk dalam sana. Baik, disampaikan bahwasanya dari Abi Rabi' As-Sa'di berkata, dikatakan kepada Rabi' bin Khuthaim radhiyallahu anhu, tidakkah Anda meninggalkan wasiat pada saat beliau mau meninggal? Maka kata beliau, apa yang aku akan wasiatkan? Padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya saya tidak meninggalkan dirham dan dinar. Hari di sini beliau langsung merincikan maknanya, jadi saya akan langsung merincikan makna daripada kalimat saya tidak meninggalkan dirham dan dinar. Artinya adalah saya tidak punya harta yang bisa saya wasiatkan untuk wakaf ini, wakaf itu, tidak ada sama sekali. Atau makna yang lain adalah harta saya semua sudah saya bagikan kepada orang-orang, maka tidak ada yang perlu saya wasiatkan. Dan tentu ini perlu difahami, kata beliau, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta berlebihan ataupun menahan harta dari seseorang itu dengan kemahaadilan. Kemudian dikatakan walaysa li ala ahadin dirham wala dinar, dan juga saya tidak memiliki pada seseorang dirham dan dinar. Maknanya adalah saya tidak pernah menganggap ada orang lain punya hutang dengan saya. Jadi kalau seandainya ada orang saya pinjamin sesuatu, saya anggap sudah selesai. Maka nggak ada yang perlu saya wasiatkan. Tidak perlu saya tulis wasiat, misalnya ahli waris saya tadi ya ibadahnya sama si fulan. Ini kemuliaan jiwanya. Rabi' radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak ada dinar dirham yang perlu ditagih. Walaysa ahadun yukhasimunni illa Rabbi azza wa jalla wala ukhasim ahadan. Dan ketahuilah, saya tidak akan pernah memiliki permasalahan dengan siapapun nanti di depan Allah. Tidak ada orang yang akan menuntut saya, dan saya juga tidak akan menuntut orang lain. Artinya selama saya hidup, saya sudah coba menjaga agar jangan punya masalah sama siapapun. Maka tidak ada dulu saya wasiatkan. Misal diwasiatkan, tolong ya minta maafkan saya sama si fulan, karena tidak sempat minta maaf, saya tidak punya masalah dengan siapa-siapa. Maka tidak ada dulu saya wasiatkan, karena saya tidak butuh untuk menyelamatkan diri dari pertengkaran dengan orang dari kiamat, ataupun dia orang itu ataupun saya tidak butuh, tidak ada pertengkaran.
Qila lahu bal ausi, tapi dikatakan cobalah tinggalkan wasiat sesuatu untuk kalian. Beliau memberikan wasiat yang unik di sini teman-teman sekalian. Mungkin tidak semua orang bisa melakukan ini. Beliau mengatakan, innani imra'atun syabah. Ketahuilah, saya memiliki seorang istri yang masih muda. Jadi kebetulan beliau menikah dan istrinya masih muda. Ini istri terakhir yang bersama dengan beliau. Fa idza ana mittu fa huttuha 'ala tazwij. Kalau saya meninggal nanti, maka doronglah dia, motivasi dia supaya dia menikah dengan orang lain. Watlubu laha rajulan salih, dan tolong bantu carikan dia suami laki-laki yang saleh. Maka beliau bayangkan kalau ada seorang laki-laki menulis wasiat kepada istrinya, saya wasiatkan setelah saya meninggal kau jangan nikah sama orang lain. Bisa. Makanya wasiatnya tidak benar, gitu kan? Apa urusannya kita dengan dia kalau kita sudah meninggal? Apalagi kalau laki-laki ada pengganti dari bidadari di surga. Dan orang kalau sudah meninggal tidak berpikir lagi tentang masalah dunianya kan. Tapi ada orang subhanallah seperti itu. Saya terlintas ada sebuah hadis, saya tambahkan dalam terjemahan ini, bukan beliau sampaikan. Ada sebuah hadis kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian kalau ingin sholat maka syaitan bilang begini dan begitu sampai dia tidak sholat. Atau kalau dia mau sedekah dikatakan begini dan begitu. Kalau dia mau puasa juga seperti itu, ditakut-takuti oleh syaitan. Dan kalau dia mau jihad, kata syaitan nanti istri menikah sama laki-laki lain. Supaya apa? Supaya dia tidak pergi. Ketakutan. Ada urusan. Kalau kita sudah mati itu urusannya Allah. Bahkan di sini Rabi radhiyallahu anhu mewasiatkan, kalau saya meninggal, istri saya masih muda, suruh dia nikah. Carikan dia laki-laki yang saleh. Wa bunayya hada, dan beliau punya anak masih kecil laki-laki. Ini anak saya. Idza ra'aytumuhu famsahu ra'sah. Kalau kalian melihatnya, usap kepalanya. Karena kan anak ini kebetulan belum balik, masih kecil. Fa inni sami'tu bin Mas'ud yaqul, karena saya telah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man masaha ala ra'si yatimin kana lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu nurun yawm al-qiyamah. Siapapun yang mengusap kepalanya anak yatim, dan anak yatim pernah saya jelaskan kalau teman-teman biasa ikut ceramah saya sudah tidak asing adalah anak-anak yang belum balik. Jadi jangan nenek-nenek kakek-kakek ngaku yatim. Itu enggak benar. Bantu saya orang yatim itu enggak benar. Kalau belum balik, kata Nabi SAW, siapa yang mengusap kepalanya anak yatim. Jadi orang kan balik kunjungi rumah anak yatim, selain bantu kasih bantuan sembako, buku segala macam, usap kepalanya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengusap kepalanya anak yatim, maka dia akan mendapatkan setiap helai rambut dari anak yatim itu yang terlewatkan dengan tangan-tangannya atau telapak tangannya cahaya pada hari kiamat. Kemudian, jadi wasiatnya bagus sekali. Ini anak saya nih. Kalau saya mati sebentar lagi ini jadi yatim loh, karena dia belum balik. Setiap ketemu usap kepalanya. Bukan untuk anak saya, untuk kalian supaya kalian dapat pahala. Lihat bagaimana wasiat mereka. Qila lahu bal ausi, dikatakan lagi kepada beliau, coba tinggalkan wasiat tadi. Yang lain ada enggak? Qala beliau berkata, hadza ma ausa bihi Rabi' bin Husain wa awwala ala nafsihi. Inilah yang diwasiatkan oleh Rabi' bin Husain, dan sebenarnya dia sudah berlebihan dalam menyampaikan wasiat ini. Artinya cukuplah ini, jangan paksain saya lagi menyampaikan wasiat lebih. Wa asyhadu Allah azza wa jalla alaih, dan saya bersaksi kepada Allah atas apa yang saya ucapkan. Artinya ini betul-betul bukan saya karang-karang. Emang saya mau istri saya silakan nikah kalau saya sudah meninggal, anak saya kalau yatim usap kepalanya. Emang sudah begitu wasiat saya. Ini bukan saya karang-karang. Allah menjadi saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan Allah pasti akan menjadi pencukup dalam masalah itu. Wa jaziyan ibadis shalihin, dan dia pasti akan membalas hamba-hambanya yang soleh sesuai dengan niat dan amalnya. Wa muthiban lahum, dan pasti dia akan memberikan yang terbaik. Inni raditu billahi rabba, ketahuilah saya telah ridha Allah sebagai Tuhanku, penciptaku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku atau nabi kami, wa bil Qur'ani imama, dan Al-Qur'an sebagai pemandu. وصية عبد الله بن مغفل
أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. اتفضلوا بعد البشر. Wasiat yang keempat, dan sekali lagi saya uruskan lagi, Abdullah bin Ar-Rabi' bin Husain radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Tadi saya sempat bilang, setelah kita jelaskan contoh 3 sahabat, kita pindah ke tabi'in, dan ini kekeliruan dari saya, ya. Sekali lagi kita luruskan, dan ini adalah sahabat. Dan wasiat yang selanjutnya ini adalah sahabat juga. Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah satu waktu dia mendengarkan anaknya berdoa, Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku meminta kepadamu istana yang berwarna putih di sisi kanannya surga kalau aku masuk ke dalamnya, masuk ke dalam surga maksudnya. Maka beliau berkata, hai anakku, mintalah kepada Allah surga secara umum. Artinya jangan kau tentukan saya minta istana putih saja. Enggak, minta surga. Allah lebih tahu nanti apa yang akan diberikan kepadamu. Minta yang terbaik. Wa ta'awudh bihi minan nar, dan minta perlindungan dari api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fi tuhuri wal du'a. Sesungguhnya akan ada dari umat ini yang fokus dan berlebihan dalam masalah mensucikan dan doa. Nanti akan beliau rincikan. Tafsir hadza. الربيع بن حسين هو تابعي وليس صحابي. صلى الله عليه وسلم. هو تابعي وليس صحابي. الأصل في الإنسان أن يتبع هدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فالأصل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمل في الطلب ولا يفصل، فيقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فيحرص الإنسان في مثل ذلك أن يسأل الله بالجملة، مثلا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن العيب في الدعاء والاعتداء في الدعاء أن تخصص على الله وتشترط، فتقول يا رب أسألك زوجة طويلة بيضاء شقراء إلى آخره. ليس، قل اللهم إني أسألك زوجة صالحة طيبة طائعة. أما أن تشترط على الله شروطا تفصيلية فهذا ليس من الأدب في شيء. يا رب أسألك سيارة بيضاء موديل كذا نوع كذا وهلم جرى، هذا من الاعتداء. قل اللهم إني أسألك ركوبة طيبة، أسألك سيارة جيدة، ولا تعتدي في الدعاء وتخصص على الله. قل يا رب أسألك الخير من عندك من فضلك فأنت على كل شيء قدير. Mohon maaf, jemaah bisa maju lagi kalau masih ada tempat. Ada penyampaian dari teman-teman panitia. Masih bisa jadi PPP ya? Suruh berdiri. Panitia suruh berdiri. Saya ikuti saja. Bisa berdiri dulu ya? Ikhwanya, akhwatnya nggak usah. Berdiri dulu semua. Masya Allah. Terus apa nih? Maju. Sudah maju? Duduk sekarang. Jadi biar tambah mepet. Merapat tangan saya.
Sudah teman-teman? Subhanallah, tadi setahu saya memang Ar-Rabi' bin Husayn itu seorang tabi'in, setahu saya, bahasa ilmu saya. Beliau dari sifat bilang sahabat, ya. Terus saya luruskan yang tadi, mungkin saya pikir keterbatasan ilmu saya. Ternyata setelah saya hentikan tadi, beliau luruskan lagi. Beliau bilang kepada saya itu Ar-Rabi' itu adalah tabi'in. Dari ini teman-teman ambil pelajaran dari sini ya. Artinya bukan aib orang yang memperbaiki kesalahan yang juga. Tadi sebenarnya saya sangat yakin bahwa itu adalah seorang tabi'in dan setelah saya luruskan saya pikir saya yang salah karena saya tahu beliau lebih berilmu dari saya. Ternyata beliau mengatakan tidak, yang itu adalah tabi'in. Maka saya luruskan kembali. Baik. Beliau mengatakan wasiat sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, kepada anaknya untuk meminta surga, dan minta surga di sini dengan jangan sampai merincikan sebuah nikmat khusus di situ. Misalnya orang meminta seperti anaknya Abdullah radhiyallahu anhu ini mengatakan, ya Allah saya minta istana warna putih di sebelah sisi kanannya surga. Ini tidak pernah ada hadis berhubungan dengan masalah ini. Untuk meminta istana putih saja, mungkin di surga ada istana hijau, ada biru, kita tidak tahu. Maka beliau mengatakan mestinya seseorang mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau kalau berdoa di antara doanya Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, meminta kepadamu surga dan apapun yang bisa mendekatkan ke surga itu masuk ke dalamnya dari perbuatan dan perkataan. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan apapun yang bisa membuat aku masuk ke dalamnya atau dekat kepada neraka dari perbuatan dan perkataan. Ini kemuliaan. Artinya seseorang minta kepada Allah SWT dan Allah zat yang tidak perlu didikte. Allah sudah tahu sebenarnya dengan permohonan itu mana yang terbaik yang diberikan. Tentu ini berbeda dengan apa yang sedikit saya tambahkan yang Nabi SAW mengatakan kalau kalian minta surga mintalah Firdaus. Itu maksudnya adalah Firdaus secara umum yang tertinggi. Itu nggak ada masalah. Tapi di sini maksudnya adalah kalau ada orang mengincikan kayak tadi, khusus, ya Allah, saya minta supaya Engkau memberikan aku anggurnya surga pada saat masuk. Surga ada anggur, ada kurma, ada segala macam. Minta ya Allah, saya masuk surga dan berikan semua fasilitasnya. Selesai. Juga di antara doa Nabi SAW selalu masuk dalam umumnya adalah seperti doa-doa masyhur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari neraka. Kita di sini umum Nabi SAW sampaikan. Artinya biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita yang terbaik. Jangan pernah memberikan syarat kepada Allah. Jadi seperti misal ada orang pada saat mau menikah, terutama yang bujang-bujang ini, kadang-kadang dia mengatakan, ya Allah berikanlah saya istri yang tinggi, yang putih dari turunan Bugis misalnya, atau Makassar atau Jawa. Dia rincikan, gitu kan? Jadi ini semestinya harus menjaga. Kata beliau, adabnya kepada Allah dia mengatakan, ya Allah berikanlah saya istri yang salehah. Udah, salehah itu maksud apa? Saleh itu kalau dalam bahasa Arab saleh itu sebenarnya sempurna, baik. Makanya kalau dikatakan amal yang baik itu namanya amal saleh kan gitu, amal yang sempurna. Berarti sudah kita minta sebenarnya dengan kalimat, ya Allah berikan aku istri yang salehah atau suami yang saleh. Itu sudah masuk dalamnya. Berarti Allah paling tahu nanti secara fisik, secara kulit, rambutnya sudah. Enggak usah bilang ya Allah saya minta istri yang rambutnya hitam, lurus, tidak keriting, ya. Atau apa saja. Secara umum, jangan didikte Allah SWT. Atau orang yang kasih contoh tadi yang lain, misalnya dia mengatakan ya Allah, aku minta mobil yang berwarna putih, ya. Tahun sekian dan tahun sekian. Itu seseorang bilang kepada Allah, jangan dikte Allah, adabnya Allah, karuniakanlah aku kendaraan yang layak untukku. Selesai. Nanti Allah punya cara memberikan kepada kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik diberikan kepada kita. وأضرب على نفسي مثالا أنني اعتديت في الدعاء مرة فقلت أول ما تزوجت وكنت شابا صغيرا في بداية العشرين قلت اللهم ارزقني ذكورا فقط وأستغفر الله على مثل هذا الدعاء. فأول ما حملت زوجتي مباشرة في الشهر السابع أسقطت ثم حملت وأسقطت
ثم حملت وكانت إناثا. فذهبت إلى شيخنا العلامة الألباني رحمه الله وقلت له: يا شيخنا ادعو الله لي أن يرزقني ذرية صالحة بعد 5 مرات من الإسقاط. فقال: يسر الله. وانظروا كيف قال لي، قال: يسر الله لك الخير. ما قال لي أن يرزقني ذرية صالحة ولا غير صالح، قال: يسر الله لك الخير، لا تدري أين الخير. فرزقني الذكر الأول والذكر الثاني والذكر الثالث والذكر الرابع والخامس. ثم ذهبت أنا وزوجتي عند الكعبة ودعونا أن يرزقنا بنتا، فجاءت البنت وكانت السادسة، ثم جاء ذكر سابع، وهلم جرة. قد أصل في الإنسان ألا يعتدي في الدعاء. هذه من الله، لا تعتدي في الدعاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Belum bilang saya punya pengalaman pribadi yang saya ingin berbagi, pengalaman beliau pribadi. Saya terjemahkan ya. Ini pengalaman beliau. Beliau mengatakan bahwasanya saya waktu menikah dulu masih muda, umur 20 tahun. Umur berapa? Di sini belum menikah umur berapa? Banyak alasan. Beliau bilang saya menikah di muda, umur 20 tahun. Ini contoh saja. Dan saya beristighfar kepada Allah karena perilaku saya menganggap saya keliru di poin itu. Saya pernah berdoa sama Allah waktu awal nikah, ya Allah karuniakan saya anak laki-laki saja. Itu doa saya bilang. Saya cuma minta anak laki-laki. Jadi tidak berharap punya anak perempuan. Beliau mengatakan itu di awal nikah pengalaman. Maka beliau mengatakan subhanallah istri saya hamil yang pertama keguguran. Hamil yang kedua keguguran. Sampai 5 kali gugur semua. 5 kali keguguran terus. Beliau mengatakan, saya nanti menyadari poin seakan-akan saya sedang mendikte Allah, tanda kutip di sini. Ya Allah kasih saya anak laki-laki saja. Padahal Allah lebih tahu mau laki-laki mau perempuan, intinya kan punya anak kan gitu. Yang baik. Kata beliau kemudian saya datang kepada guru saya, Syekh Nasir. Ya. Beliau datang kemudian beliau mengatakan, Syekh tolong doakan saya. Artinya sudah 5 kali keguguran istri saya pengen punya anak. Dia bilang subhanallah saya belajar dari guru saya, beliau mengatakan semoga Allah memberikan kepadanya keturunan yang baik-baik. Guru saya tidak bilang semoga Allah kasih kamu anak laki-laki, anak perempuan, dan semoga Allah memberikan kau keturunan yang baik. Dia bilang saya pun pergi ke Mekah sama istri saya berdoa dalam rangka supaya Allah berikan keturunan. Subhanallah setelah istri saya hamil, ini setelah 5 kali keguguran. Hamil yang ke-6 lahir anak laki-laki. Hamil yang ke-7 anak laki-laki. Sampai saya memiliki 5 orang anak laki-laki. Setelah 5 kali gugur, lahir 5 laki-laki saya. Setelah saya pasrahkan kepada Allah, Allah kasih 5 laki-laki. Setelah itu yang ke-6 Allah kasih perempuan. Beliau punya 6 orang anak. Sistem menadzukur. Setelah itu 6 orang anak laki-laki, yang ke-7 lahir anak perempuan. Jadi dia bilang justru setelah saya pasrahkan kepada Allah, Allah lebih tahu kasih saya yang mana. Tapi pada saat saya dikte Allah, tanda kutip di sini ya, maka ternyata keguguran terus. Mungkin itu semua Allah terjadi pada sebagian orang antara kita yang mau pengen punya anak daripada dapat anak, gitu kan? Mungkin pernah ada kalimat yang dia ucapkan yang salah. Makanya pernah saya ingatkan ini di luar terjemah. Saya bilang pernah saya ingatkan dalam beberapa ceramah saya teman-teman sekalian, coba juga ucapkan doa kepada Allah yang Allah beristighfar kepada-Anda dari setiap kalimat ya, yang pernah berbau doa buruk untuk diri itu, keluarga dan harta. Nanti kita pernah berbicara buruk, seperti orang berdiri di kaca, dia bilang kenapa saya jelek sekali ya? Bisa. Padahal Allah ciptakan ini. Akhirnya kita terus kan? Atau orang berkata apalah ya? Misalnya dia menikah, dia bilang saya menyesal menikah sama kamu. Hanya penyesalan terus seumur hidupnya. Dan seterusnya. Saya menyesal masuk jurusan ini. Saya menyesal tinggal di sini. Saya menyesal lahir di negara ini. Allah lebih tahu. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat seperti ini. Ini tambahan ya, untuk lebih memberikan pemahaman saja.
من وصايا الحسن البصري رحمه الله وسنكثر منها إن شاء الله. يقول من الحسن البصري إلى كل ولد ابن آدم: يا ابن آدم عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك. يا ابن آدم، هنا يوصي عملك عملك، وهنا في اللغة بمعنى إلزم عملك، أي إلزم عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، اللحم والدم، فانظر على أي حال تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها، أي إذا أردت أن تعرف أهل التقوى فانظر إليهم في علامات هم عليها: صدق الحديث، ووفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة للضعفاء، وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق فيما يقرب إلى الله. Tentu tadi ada sempat di wasiat yang sebelumnya, dia sempat membaca ayat pada saat merincikan tentang kisah hidup pribadi. Ada firman Allah SWT yang berbunyi, Allah mengaruniakan laki-laki pada siapa yang diinginkan, Allah mengaruniakan perempuan pada siapa yang diinginkan, dan Allah menjadikan orang itu mandul siapapun yang dia inginkan. Artinya makna ayat ini kausalitasnya Allah. Allah itu maha kuasa dan tidak usah kita mendiktirnya. Allah lebih tahu. Wasiat selanjutnya ini masuk ke tadi yang kedua. Sekali lagi Al-Rabi' Al-Hujjaj berfikir ini. Ini finalnya, tidak ada perselisihan selanjutnya. Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesalehannya, beliau memberikan wasiat bukan cuma untuk orang Islam, tapi beliau memberikan wasiat anak Adam. Tapi di sini ulama mengatakan memang sebenarnya beliau fokus kepada orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan, ya ibn Adam amaluka amaluk, fa innama huwa lahmuka wa damuk, fanzur ala ayyi halin talqa amalak. Wahai anak Adam, amal perbuatanmu, perilaku-perilakumu adalah perilaku yang kamu hasilkan sendiri, dan dia ibaratnya seperti daging dan darahmu. Maka perhatikan baik-baik perbuatan yang kamu lakukan. Makna ini teman-teman sekalian, makna dengan amalul adalah ilzam amalul. Artinya perhatikan dan teliti baik-baik perbuatan yang kamu lakukan. Karena kapan baik, maka jadi baik. Kapan buruk, maka buruk. Dan kalau buruk, maka butuh perbaikan. Kenapa seseorang tidak fokus hanya melakukan perbuatan yang baik saja? Untuk apa menghabiskan waktunya pada hal yang buruk? Ya kan gitu. Jadi memang harus fokus kepada perbuatan yang baik. Ini adalah sebuah wasiat yang luar biasa. Lalu Hasan Basri juga berkata rahimahullah, inna li ahli taqwa alamat ya'rifuna biha. Sesungguhnya orang-orang yang suka bertakwa kepada Allah, orang yang saleh dan salihah, memiliki tanda-tanda. Kalau ada padanya tanda-tanda ini, disebutkan ada 7 tanda-tanda. Hasan Basri yang disebutkan rahimahullah, kalau ada padanya pastikan dia orang yang bertakwa. Yang pertama, sidqul hadits, jujur dalam berkata. Jujur dalam berkata. Kalau ada orang kita temui apapun, walaupun pahit dia ucapkan jujur, berarti itu tanda takwa. Orang ini baik, layak jadi teman, layak jadi suami, layak jadi istri, layak jadi atasan, layak jadi segala-galanya. Dia jujur. Ya maaf saya terlambat tadi karena saya ketiduran. Apa adanya. Walaupun pahit, dia ucapkan, jujur. Wa wafa'u bil ahad. Yang kedua adalah orang itu suka tepat janji. Apa yang sudah dijanjikan, dia penuhi. Jadi kalau dia katakan datang, kalau enggak. Kalau dia tidak bisa, maka dia minta maaf. Yang ketiga, wasilatul rahim, suka melanjutkan hubungan silaturahim, suka mengunjungi kerabat-kerabatnya. Rahim artinya punya hubungan darah. Ya. Jadi dia selalu kunjungi. Dan ini pernah saya nasihati teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang merupakan pendatang terutama ya di kota Makassar ini, mungkin orang tuanya ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di mana-mana.
mana-mana, atau mungkin di pedalaman-pedalaman kita di sini, baik itu dari daerah Makassar, dari Montong, Bantai dan seterusnya, atau daerah Bugis, Bumi dan seterusnya. Ini seterusnya teman-teman, kalau sudah ke Makassar, hubungi mereka, hubungi, ini kan sesuatu dari kota yang kita kerja, jangan lupakan, gitu kan? Jadi orang yang suka silaturahmi yang ketiga adalah orang yang ada tanda ketakwaan padanya. Orang yang du'afa, yang keempat suka kasihan kepada orang yang lemah. Suka merasa kasihan dengan orang yang lemah. Yang kelima adalah waqilatul mubahatu linnas. Dan dia tidak buat masalah buat orang lain, ya, dan juga dia tidak memperdulikan apa yang dipermasalahkan orang lain, umpamanya kalau dia benar. Ini penting teman-teman sekalian. Misal, jangan pernah mengkhayal kalau kita ini tidak punya orang tanda kutip di sini musuh, ya. Nggak mungkin, teman. Selama kita hidup, jangankan kita, Rasulullah SAW sendiri punya musuh-musuh. Tanda kutip, ada saja orang yang tidak suka. Jangan pernah mengkhayal teman-teman kita seumur hidup kita semuanya orang suka. Ada saja orang yang tidak suka. Dan tentu orang yang tidak suka kalau kita dalam keadaan benar itu berarti karena hasutnya saja, karena iri dengkinya, gitu kan? Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Maka kata beliau di sini yang kelima adalah jangan pernah pedulikan kalau kau dalam keadaan benar. Kalau ada orang yang mencaci maki, ya sudahlah, biarkan saja. Tidak usah sibukkan waktu untuk itu. Tetap dalam kebenaran. Yang keenam adalah wa husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik, perilaku karakter yang baik. Ya, sudah tahu santun, ramah dan seterusnya, senyum. Dan yang ketujuh yang terakhir wasiatul khalq fi ma yuqarribu ila Allah. Siatul khalq ini sama dengan yatasik sabruka atau lapang dada dalam segala macam maknanya, memaafkan orang lain, bisa menerima cobaan-cobaan, itu lapang dada namanya. Nah, kalau 7 hal ini ada pada seseorang, pastikan dia adalah orang yang bertakwa atau orang yang bertakwa. ومن وصايا الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنك ناظر إلى عملك غدا في ذلك اليوم التي ستبث وتبعث فيه الناس وتوزع الصحف. قال إنك ناظر إلى عملك غدا يوزن خيره وشره فلا تحقرن من الخير شيئا وإن صبر فإنك إذا رأيته سرك مكانه ولا تحقرن من الشر شيئا فإنك إن رأيته أو إذا رأيته ساءك مكانه فإياك ومحقرات الذنوب، أي الأشياء التي تراها صغيرة حقيرة لا يعبأ بها. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. Masih dalam wasiat Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wahai anak Adam, selalu perhatikan amal yang kamu lakukan karena engkau akan menemukannya esok hari. Maksudnya di hari kiamat. Setiap kebaikan dan keburukan pasti akan ditimbang pada hari itu. Pada hari di mana manusia akan didirikan menghadap di mahkamah Sang Pencipta Allah, dan pada saat itu seluruh buku amal akan dibagikan. Maka jangan pernah kamu menganggap ini satu perbuatan baik walaupun kecil. Senyum dengan muslim, apalah sholat sunnah, puasa sunnah, jangan pernah anggap ini, kerjakan semua. Fa'inaka idza ra'aita usarra makan, karena kau kalau melihat nanti di hari kiamat pada saat ditimbang, walaupun itu masih dengan muslim atau berbuat amal yang kita anggap kecil selama ini, pasti akan menggembirakan. Hasilnya akan maksimal. Wala taqiranna min asy-syarri syai'an, jangan pernah engkau menganggap ini satu perbuatan buruk atau dosa. Fa'inaka idza ra'aitahu sa'aka makana. Kalau seandainya kau akan melihat nanti dosa burukmu itu, misal memandang yang haram, mengucapkan yang haram, memandang yang haram, kita anggap remeh. Mungkin dosa kecil, misal. Maka ketahuilah, tinggalkan itu semua, jangan anggap remeh. Karena kalau nanti ditimbang di buku amal hari kiamat, tetap memburukkan itu, tetap akan menyusahkanmu nanti. Fa iyyaka wa muhqaratil dzunub, maka hati-hatilah kalian dengan
dosa-dosa yang kalian anggap kecil. Karena perbuatan dosa besar datang dari perbuatan kecil. Genangan air yang besar datang dari genangan air yang kecil, tetesan air yang kecil. Kalau dibiarkan akan jadi banyak. Seperti itu. Lama-lama akan dianggap remeh semua dosa-dosa itu. Lalu beliau menutup dengan kalimat yang luar biasa yang sering disampaikan oleh para ulama. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya dosa itu, tapi lihatlah kepada zat yang kau sedang maksiat. Jadi bukan karena kecilnya dosa, tapi lihat kepada Allah yang sedang melarang. يقول الله عز وجل قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب الذي ستكتب فيه الأعمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تكتب كل شيء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. انظر إلى هذه الآية في سورة الكهف التي نقرأها كل أسبوع كيف تصور أن كل شيء سيكتب من صغير وكبير ثم تبعث الصحف وتراها فيحسن فيها المكان أو يسوء فيه المكان نسأل الله السلامة والمعافاة. Belum membacakan salah satu ayat dari surah Al-Kahfi yang memang kita dianjurkan untuk membaca minimal sepekan sekali. Coba dapat ini kalau kita pada hari Jumat. Yang bunyinya qalu awal billahi qalu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang menerima buku amalnya nanti dari orang-orang kafir dan ahli maksiat, mereka akan berkata, kecelakaan buat kami. Buku apa yang kami terima ini? Betul-betul buku ini tidak membedakan mana amal yang kecil dan mana amal yang besar. Kata sebagian ahli tafsir ini tambahan terjemahan. Sampai-sampai seseorang nanti kalau terima buku amalnya hari kiamat, dia akan lihat dari pertama dia dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, ya gerakan tangan pertama, sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Makanya mereka bilang, buku apa yang kami terima ini? Kecelakaan yang luar biasa. Sampai-sampai tidak membedakan mana yang kecil dan besar. Semuanya tertulis. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat, sebagian ulama mengatakan satu huruf yang keluar, satu gerakan mata, ya, satu tangkapan suara di kuping dan seterusnya, kecuali akan dicatat semuanya. Raqib dan atid ada yang mengatakan nama dan nama malaikat, ada yang mengatakan adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gambaran kalau tidak terlepas dari perbuatan tersebut. Makna daripada inna ahsaha semuanya akan tertulis wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka pasti akan menemukan semua apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk, ya, dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi siapapun. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Makna ayat ini agung sekali. Artinya perbuatan kita akan menemukannya. Sebelum melakukan perbuatan, pastikan itu baik baru kerjakan. Jangan lahirkan masalah-masalah yang tidak butuh. Permusuhan hari kiamat. Saya tambahkan di sini, saya pernah sering wasiatkan juga teman-teman dalam pengajian. Saya bilang usahakan menuju ke akhirat itu bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal yang kita bawa adalah amal saleh dan teman yang saleh. Itu yang kita bawa. Selalu dari
Amal soleh apalagi. Jadi amal soleh dan teman yang baik, teman yang soleh nanti bisa memberikan kita syafaatnya, menolong kita akhirnya. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa sekecil apapun, dan jangan bawa musuh. Tidak usah punya masalah sama orang. Kalau ada yang aja bertengkar, tinggalkan dia bertengkar sama tembok. Paham? Jadi tidak usah layani, biar dia ngomong, nanti dia capek sendiri. Kan kecuali kalau kita diserang, tiba-tiba dipukul, kita bilang itu beda. Tapi habisin waktu untuk bertengkar sama orang yang tidak ada gunanya, tinggal. Itu salah satu simbol orang-orang yang bertakwa. ومن وصايا الحسن قال رحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصبا وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته أي ليوم القيامة. وقال أيضا هيهات هيهات ذهبت الدنيا بحال بالها أي ذهبت وانتهت وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون. يقول أيضا يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. وآخر الوصايا قبل الترجمة قال يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فكيف البقاء. Di antara wasiat masih Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah rajulan kasaba tayyiban. Semoga Allah merahmati seseorang, tentu di sini yang dibahasakan rajulan seorang laki-laki, karena memang laki-laki punya kewajiban mencari nafkah. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang selalu mencari pendapatan yang baik, maksudnya halal dan berkualitas. Wa anfaqa qasdan, dan kalau dia mengeluarkan untuk kebutuhannya, kalau dia mengeluarkan sesuatu dari pendapatannya sesuai dengan kebutuhannya. Dia tidak membeli sesuatu yang dibutuhkan, pakaian, makanan, kendaraan, keluarga, silakan, tapi tidak berlebihan. Artinya wasat, dia berada di perhitungan yang tepat, bukan peliknya, tapi mengeluarkan harta pada tempatnya. Wa qaddama fadlan li yaumi faqrihi wa faqatihi, dan dia mempersiapkan banyak kebaikan-kebaikan untuk hari kemiskinannya dan juga hari dia meninggal, maksudnya hari akhirat. Dia selalu sibuk selama hidup dengan amal-amal saleh supaya nanti pada saat hari dia meninggal maka dia menemukan kebaikan-kebaikan. Lalu kata beliau, hayhat dhahabat dunya bihal baliha, sungguh celaka. Kalau orang lalai tidak paham masalah ini, sungguh celaka. Ketahuilah bahwasanya dunia itu telah pergi dan akan pergi dengan apapun yang bersamanya. Artinya yang sudah berlalu sudah berlalu. Udah nggak mungkin kita perbaiki lagi. Wa baqiyatil a'mal qala'ida fi a'naqikum. Tapi perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan di hari-hari yang berlalu itu tetap terikat di leher-leher kalian. Akan diminta pertanggungjawaban kalian. Baik atau balasan baik, buruk akan dihukum. Antum tasuqunan nasa was-sa'atu tasuqukum. Kalian mengontrol orang-orang selama di dunia, ada pegawai, ada segala macam orang di sebelah kita, ada pasangan hidup, ada anak-anak, buat begini, buat begitu. Kita mengontrol orang-orang dan waktu mengontrol kalian. Sementara kita tidak sadar kita sedang dikontrol oleh waktu, kita akan meninggal. Wa qad asra bi khiyarikum famadza tantazirun. Sementara mati itu, waktu itu sudah mengambil orang-orang terbaik di antara kalian. Maksudnya orang-orang saleh dari sahabat dari para nabi-nabi malah sebelumnya sudah diambil oleh waktu. Berarti dengan jalan kata ajalnya waktunya mereka meninggal. Maka apa yang kalian tunggu? Tunggu apa lagi? Tunggu kalian pasti masih hidup lama? Itu tidak mungkin. Orang yang terbaik saja mati bagi kita. Ya? Lalu dia mengatakan, ya benar, bi dunia di akhirat. Oh ya ada.
juallah duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Artinya memang kita harus letih kalau ibadah, capek, duduk majelis ilmu, sholat malam, puasa, jihad, itu banyak perjuangan. Tidak mudah memang. Tapi jual duniamu untuk akhiratmu. Tarbah bima jami'ah, maka kau akan mendapatkan keduanya. Duniamu kau bahagia, akhiratmu kau akan dapat. Wala tadi'anna akhirataka li dunya. Dan jangan pernah kau jual akhiratmu untuk duniamu. Demi untuk mendapatkan kepentingan dunia, akhiratnya nggak masalah. Nggak apa-apa deh, nggak sholat karena meeting kantor, nggak apa-apa deh begini, nggak apa-apa deh begitu. Mudah-mudahan semuanya. Fatakhsaruhu ma jami'ah, maka pasti kau akan rugi keduanya. Duniamu kau akan rugi, akhiratmu juga kau akan rugi. Dan wasiat terakhir Hasan Basri rahimahullah, ya bani Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, ketahuilah kau ini hanya hitungan hari saja. Hari. Kemarin, besok, lusa, hari ini selesai hitungan hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka fa kaifa al-baqa. Setiap kali satu hari sudah berlalu, maka sebagian dari dirimu sudah hilang, sudah berlalu. Dan bagaimana yang sisa? Kalau bahasa saya begini teman-teman, umur yang telah berlalu itu lebih panjang daripada umur yang akan datang. Kenapa? Contoh misal, saya ini di luar terjemahan. Kalau seandainya saya berumur 43 tahun misalnya sekarang, maka saya tahu sudah pasti saya sudah lalu 43 tahun. Tapi ke depan berapa hari, berapa menit, berapa detik saya tidak tahu. Berarti umur yang telah berlalu itu lebih banyak daripada umur yang tersisa. Maka tunggu apa lagi? Seperti itu. Sampai kapan kita mau lalai? Sampai kapan kita terus-menerus mau mengatakan nanti dan nanti? Al-insan kasyajarati التي يسقط ورقه حينما يولد تكون أوفر ما يكون من ورق وما تدري كم عليها من ورق في كل يوم تسقط ورقة ولا تدري كم بقي أأنت من أبناء 20 أم 30 أم 50 أم 100 ما تدري وهذا هو معنى يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فكيف البقاء لا تدري كم بقي على شجرتك من ورق ما تدري لذلك أحسن العمل والله عز وجل قد تعهد وتكفل أن هذا غيب لا يعلمه إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما يدري الإنسان ما يدري الإنسان كيف يكون حاله نسأل الله السلامة والمعافاة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Sosok manusia itu sebenarnya ibaratnya seperti daun-daun pohon yang setiap hari atau setiap saat bisa menguburkan daun-daunnya. Seseorang yang kita tidak tahu dia daun yang keberapa, dari kapan dia bisa jatuh dari pohon tersebut. Mungkin ada yang jatuh atau meninggal dunia maksudnya dari umur 20 tahun, mungkin ada di umur 50 tahun, tapi kita tidak pernah tahu. Kalau seandainya kita punya kepastian akan meninggal umur 50 tahun dan kita masih 20 tahun, mungkin masih bisa ada celah seseorang itu memainkan waktunya, tapi tidak bisa. Maka tidak ada waktu lagi teman-teman sekalian. Untuk apa membawa waktu pada hari yang sia-sia? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan memastikan itu dalam kitab Al-Qur'an ditirawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah. Dan ini hanya Allah yang tahu. Allah satu-satunya memiliki ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat. Wa yunazzilul ghaib, dan dia yang menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu. Kita cuma menebak ini musimnya. Kadang-kadang subhanallah di musim hujan pun tidak turun hujan. Kadang-kadang musim kemarau turun hujan. Kita tidak tahu kapan Allah menurunkan ini. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia tahu apapun jenis kelamin yang ada di rahim seorang wanita, laki-laki atau perempuan.
Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Dan jiwa seseorang tidak tahu apa yang dia dapatkan besok, apa yang terjadi padanya besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa tidak pernah tahu dia akan meninggal di mana. من وصايا الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما، أي من الصحابة والتابعين الكبار، لقد أدركت أقواما ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يتأسفون على شيء منها أدبر، فهي كانت أهون في أعينهم من التراب، فأين نحن منها الآن؟ تخيل أنك تملك هاتفا نقالا خلوي قيمته $5 أو أقل، وضع، هل تتأسف عليه؟ قد تتأسف على الأرقام التي فيه أكثر منه، لأنه لا قيمة له كبيرة عندك. لكن هذا الهاتف لو كان ثمنه $500 أو $1000 لن تنام الليل وتبكي عليه، لأنه غال في نفسك وعندك، فكلما غلى الشيء كلما تأسفت عليه. والدنيا عندنا غالية غالية، ولذلك نحزن لفقدها ونتأسف على ذهابها، والآخرة عندنا هينة فلا نحزن لفقدها ولا للقرب منها. Termasuk wasiat Hasan Basri rahimahullah. Beliau berkata, "Al-Rabtu aqwaman." Hasan Basri seorang tabi'in. Beliau mengatakan, aku sempat mendapatkan kaum, maksudnya para sahabat ridwanullahi alaihi. Aku mendapatkan aqwam, orang-orang yang hidup para sahabat. Aku mendapatkan orang-orang, maksudnya para sahabat, dan aku sempat hidup bersama mereka. Maka yafrahuna bi syai'in minad dunya aqbal. Cirinya para sahabat itu, mereka tidak pernah bergembira yang berlebihan dari urusan dunia yang mereka dapatkan. Wala yata'assafuna ala syai'in minha akbar. Dan mereka tidak pernah merasa rugi kalau mereka kehilangan sesuatu dari urusan dunia itu. وهي كانت أهون في عيونهم من التراب فأين نحن منها الآن. Para sahabat menganggap dunia ini jauh lebih tidak bernilai dibandingkan debu atau tanah yang ada di kedua telapak tangan. Maka bagaimana keadaan kita sekarang? Maksudnya adalah teman-teman sekalian, kita kasih contoh. Kalau saat ini kita memiliki handphone dengan harga $5 saja harganya, mungkin Rp50.000 ya. Kalau kita rupiahkan saja, kita contoh rupiah saja, HP Rp50.000. Kira-kira kalau hilang teman-teman sekalian, apakah kita merasa rugi berlebihan? Saya yakin jawabannya tidak, karena bagi kita Rp50.000 murah. Bahkan kadang-kadang kita merasa lebih luar biasa, lebih penting nomor-nomor yang ada di dalamnya. Tapi kalau seandainya handphone itu harganya misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, kita merasa rugi, merasa sedih kalau hilang. Kata beliau, yang ini dititik beratkan oleh Hasan Basri adalah wasiat untuk orang yang mencintai dunia berlebihan. Semestinya kita seperti sahabat, menjadikan dunia ini seperti handphone yang tidak ada nilainya tadi. Artinya dia hilang, tidak ada masalah. Hari ini tidak sempat makan, sudah, selama masih hidup tidak ada masalah. Tidak sempat dapat proyek ini, tidak ada masalah. Urusan dunia tidak ada masalah. Kalau kita kehilangan, tidak ada masalah. Jangan urusan akhirat. Para sahabat menjadikan seperti itu, sampai seperti debu di tangan mereka dunia. Hilang tidak ada masalah. Bahkan sampai anggota tubuh mereka ada yang putus di medan perang, mereka tidak pedulikan. Kalau urusan dunia mereka tidak pusing. Nah kata beliau, dunia ini yang jadi masalah buat kita sekarang terlalu mahal, sehingga kita selalu merasa rugi kalau kehilangan sesuatu darinya. Tidak sempat ketemu sama seseorang yang kita anggap janjian untuk bisnis, kita merasa rugi. Tidak sempat kita membeli sebuah produk, akhirnya produknya habis, kita merasa rugi. Karena dunia, ya, harusnya kita ganti. Dan akhirat sangat murah buat kita. Sehingga ini kita menganggap tidak penting. Lebih baik kita kejar, ini contoh dari saya di luar terjemahan.
Lebih baik kita kejar beli baju lebaran kayak kemarin Ramadan daripada kita iktikaf di masjid. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri pasti. Yang ramai pasarnya 10 terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, mereka malah habiskan waktu di pasar beli baju lebaran. Sampai saya teriak-teriak waktu di ceramah sebelum Ramadan. Di dunia dahsyatnya Ramadan saya bilang, beli baju lebaran dari sebelum Ramadan. Mana 10 terakhir Ramadan, masjid malah kosong. Dijual akhiratnya. Jadi kenapa? Karena akhirat kita anggap murah teman-teman. Kita harus hidup seperti para sahabat. Kata beliau, mana kita dari keadaan sahabat ini? Dunia bagi mereka kecil. Yang mereka dapatkan, ya biasa saja. Tidak menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Dan kalaupun hilang, mereka tidak menganggap itu sesuatu yang besar. سأل رجل الحسن البصري عن حسن الخلق فقال البذل والعفو والاحتمال وكان يقول مروءة الرجل صدق لسانه واحتماله مؤنة إخوانه وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن جيرانه 4 أشياء صدق لسانه واحتماله مؤنة إخوانه أي يستضيفهم ولا يتأفف وبذله المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن جيرانه. Pernah ditanyakan kepada Hasan Basri rahimahullah tentang apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Maka beliau berkata ada 3 hal wasiatnya. Al-badlu, akhlak yang baik. Kita bisa melihat orang ini baik akhlaknya, karakternya kalau dia suka memberi, royal, dermawan, suka memberi. Kemudian yang kedua, wal afu, atau maknanya kurang lebih memaafkan. Orang yang suka memaafkan. Kalau ada orang saya salahnya maafin, oh iya kalau saya sudah maafin. Bahkan ada orang masya Allah belum kita minta maaf sudah mengatakan saya sudah maafkan. Ini termasuk akhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah ihtimal. Ihtimal maksudnya adalah seseorang seperti saya jelaskan tidak terlalu memperdulikan gangguan orang lain selama dia dalam keadaan benar. Jadi sekali lagi teman-teman ini nasihat penting sekali. Saya pun pernah merasakan begitu. Pada saat ada seseorang mungkin yang membicarakan negatif, ya. Kadang-kadang kita merasa sedih, kenapa ya orang ini bicara seperti ini? Misal kalau yang kasus saya sering ceramah-ceramah dipotong-potong, kemudian akhirnya ada orang ini negatif. Saya kadang-kadang sudah berpikir, kenapa ya harus seperti ini? Padahal kalau didengarin ceramahnya lengkap mungkin dia bisa paham. Tapi kita cuma diambil cuplikan akhirnya salah paham, gitu ya. Terus pada saat saya memahami apa yang disampaikan oleh wasiat Hasan Basri ini, saya berpikir ternyata kita harus ihtimal. Salah satu akhlak yang mulia adalah jangan terlalu pedulikan apa yang orang sampaikan atau orang ucapkan kepada kita. Kita tidak sombong kalau orang bilang kamu sombong. Kita benar orang mengatakan kamu salah atau apalah yang tersebut. Tapi yang penting kita dalam keadaan benar ya, maka ihtimal saja. Ihtimal artinya apa? Sudah kita tak jadikan itu sebagai bahan muhasabah, udah nggak usah dipedulikan seperti itu. Yang penting kita dalam keadaan benar. Karena kalau kita makin fokus ke situ, ayo jawab, jadi masalah. Jadi makin membesar permasalahan tersebut. Padahal sebenarnya mungkin tidak perlu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan kalau kebenaran datang, maka kebatilan pasti akan hilang. Dengan sendirinya akan terhapus. Jangan kita habiskan waktu kita untuk itu. Wa kana yaqul, dan beliau juga pernah mewasiatkan Hasan Basri, muru'atul rajul. Muru'ah ini sebenarnya kesucian jiwa. Kalau bahasa lain, kesempurnaan hubungannya dengan Sang Pencipta Allah dihitung dari 4 hal. Yang pertama, sidqu lisani, jujur perkataannya, lidahnya selalu benar. Mau pahit, mau susah, mau berat, pokoknya benar. Wa ihtimalu mu'natu ikhwanihi, mu'natu ikhwanihi, dan dia selalu sibuk ya, memenuhi kebutuhan saudara muslim. Sibuk, kalau dia kuat secara fisik dia bantu, kalau dia bisa nasihat dia beri ilmu nasihat, kalau dia punya harta dia bantu dengan harta. Sibuk dengan itu. Itu termasuk kesucian hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Wa badluhul ma'ruf fi ahli zamani,
dan dia berusaha untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan, menasihati kebaikan-kebaikan kepada orang yang hidup sezaman dengan dia. Selama dia hidup kesempatan buat baik. Nah kalau sudah meninggal, mungkin ahli waris kita tidak berbuat yang baik buat kita, belum tentu. Selama dia hidup dia buat kebaikan-kebaikan. Wa kaffuhul adza an jiranihi, dan dia selalu tidak mengganggu siapapun yang ada di sekitarnya, tetangganya, temannya, susah tidak mengganggu. Artinya dia tidak punya masalah dengan orang yang mengganggu ya susah, tapi dia tidak mau ikut-ikutan dengan masalahnya. وكان الحسن البصري يقول، وهذه إخوان الكرام أخوات الكريمات من أهم الوصايا، ركزوا عليها، سنركز عليها إن شاء الله. وكان يقول: لو شاء الله عز وجل لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم، ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم، ولكن ابتلى بعضكم ببعض لينظر كيف تعملون. وهو قد أخذ هذه الوصية من آيات في كتاب الله. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهذه في سورة الشورى. وأما في السورة التي تلتها في سورة الزخرف يقول الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ. جعل الناس درجات في الغنى وفي الفقر ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي يسخر بعضهم لبعض وينفع بعضهم بعضا. وتخيلوا مدينة أو قرية كل الناس فيها أغنياء أثرياء، هل يصلح عيشهم؟ أبدا. ولذلك من حكمة الله أن الناس كانوا كذلك كما ذكر سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لذلك إخواني الكرام ينبغي لكل مسلم فينا أن يحرص على الرزق ويطلب الرزق في الحلال، لكنه يرضى بما قسم الله له. يعني أنت اسعى وامضي وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولا تدري أين الخير لك، أهو الغنى أم الفقر أو ما بينهما. نسأل الله الخير منه سبحانه وتعالى. Di antara wasiat Hasan Basri rahimahullah, ini wasiat yang paling penting kata beliau. Di antara semua wasiatnya, beliau mengatakan: "Lau syaa Allah azza wa jalla ja'alakum aghniya'a faqira fikum." Kalau seandainya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi menjadikan bisa, Allah SWT kalau mau dia akan bisa menjadikan kalian semuanya kaya dan tidak ada satupun yang miskin. Walau syaa ja'alakum fuqara'a la ghaniya fikum. Dan kalau Allah ingin juga Allah bisa balik keadaannya. Semua kalian miskin dan ada satupun yang kaya. Walakin ibtala ba'dukum bi ba'din liyanzura kaifa ta'malun. Tapi Allah ingin menguji kalian. Maka Allah jadikan kalian bertingkat-tingkat untuk menilai perbuatan-perbuatan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang muda, ada yang tua. Semua jadikan berpasang-pasangan. Dan itu untuk menyempurnakan kehidupan. Hal ini bisa dilihat penjelasan sang pencipta Allah dalam dua ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surah Asy-Syura. Bunyinya: "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadri ma yasha'." Innahu bi ibadihi khabirun basir. Yang artinya kalau seandainya Allah melapangkan rezeki kepada seluruh hambanya, artinya semuanya kaya dari miskin,
maka pasti setiap orang di antara mereka akan mengganggu satu sama yang lain dan membuat kerusakan yang berbumi. Tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kadar yang Dia inginkan, dan sesungguhnya Dia lebih mengetahui tentang keadaan hambanya dan Maha melihat mereka. Di ayat yang kedua surah As-Zukhruf Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmati rabbih." Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan itu? Tuhan wahai Muhammad, apakah ada orang yang berani membagi-bagi, mengatakan Allah berikan sebulan sekian, Allah memberikan sebulan kan? Kata Allah rahmatan. Ahum yaqsimu rahmat rabbih. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhan itu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ketahuilah kami yang telah membagi-bagi kebutuhan kehidupan mereka di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami mengangkat sebagian mereka di atas derajat sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'dhum ba'da sukhriyyah, agar mereka saling bantu satu sama yang lain dan mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Yang pintar mengajar kepada yang bodoh, yang kaya membantu kepada yang miskin, yang tua mendidik kepada yang tua, dan seterusnya. Yang sehat mengobati yang sakit. Wa rahmatu rabbika khair mimma yajma'un, dan ketahuilah rahmat Tuhanmu jauh lebih luas daripada apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kata beliau, coba dibayangkan kalau seandainya di satu kota semuanya orang kaya, apakah kehidupan mereka akan baik? Maka jawabannya tidak, kata beliau. Tidak, karena akan terjadi ganggu satu sama yang lain. Manusia yang begitu. Tidak ada lagi kemudian dalam sosial, yang ada persaingan saja. Dia beli mobil, saya beli mobil, dia beli mobil, saya beli mobil, terus bersaing. Akhirnya saling sombong satu sama yang lain, dan tidak akan sempurna kehidupan dengan cara seperti itu. Jadi Allah punya hikmah yang sangat besar bagaimana membagi kehidupan dengan cara yang seperti tadi dijelaskan dalam dua ayat. ثم دل عباده على مكارم الأخلاق فقال جل جلاله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا وصف للأنصار الذين قد آثروا على أنفسهم فكانوا نعم من يؤثر إخوانهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. Kemudian masih lanjutkan wasiat Hasan Basri setelah membaca diriwayatkan di dua ayat tentang bagaimana Allah sudah mengatur semua kehidupan ini. Yang paling penting kata beliau adalah seseorang itu silahkan mencari rezeki, silahkan bebas mencari rezeki, usahakan cari maksimal. Ini bagian daripada ibadah. Tetapi seseorang juga harus ikuti itu dengan keridhaan terhadap apa yang Allah telah berikan kepada dia. Jadi dia harus bisa mensyukuri yang ada. Jangan sampai dia berkeluh kesah karena sudah berusaha kemudian cuma dapat sekian. Allah sudah berikan. Ada orang yang Allah lapangkan rezekinya malah jadi durhaka nanti. Seperti kalau ini tambahan terjemahan, seperti kasus Qarun dibukain malah berjaya, malah tambah durhaka, malah berusaha mencelakakan Musa alaihissalam. Kemudian dia mengatakan, Hasan Basri berkata, dan Allah memuji hamba-hamba dengan adanya perbedaan derajat tadi, kaya miskin, sehat, susah, sakit, sehat sakit, kemudian kaya miskin, tua muda dan seterusnya. Ini Allah mengatakan kalau Allah menghiasi kehidupan kita ini untuk dilalui dengan memuji akhlak yang mulia dalam bermuamalah, sehingga yang kaya memberi rezeki, yang sehat mengobati yang sakit, yang tua menasihati yang muda. Dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka memaksakan diri. Ithar artinya memaksakan diri untuk melakukan perbuatan baik demi untuk orang lain.
Walaupun mereka sendiri membutuhkan hal itu, dan siapa yang telah tercabut darinya sifat perhitungan dan kepikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ayat itu turun kepada orang-orang Ansar dari kaum sahabat dari penduduk Madinah pada saat muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah. Mereka ada yang lagi kelaparan, tidak punya makanan. Pada saat muhajirin datang ke dalam rumahnya, ini tambahan terjemahan sekali lagi untuk melengkapkan penjelasan. Maka ada yang dalam mereka yang kelaparan, lalu datang seseorang dari muhajir yang tinggal di rumahnya, dia tidak punya makanan kecuali itu. Maka dia membuat dirinya seakan-akan kenyang, lalu dia biarkan tamunya yang makan. Allah memuji, artinya dalam bermuamalah kita kalau sudah kaya berikan kepada orang. Untuk apa kita simpan? Teman-teman sekalian, orang-orang yang sibuk menyimpan hartanya di tabungan, percaya kepada perkataan saya teman-teman sekalian, kalau antum meninggal menyesal. Coba dulu saya sedekahkan ke pesantren ini ya, ke masjid itu ya, berikan Quran ya, bantu orang tua saya berobat ya, bantu adik saya. Tapi sudah tidak ada gunanya, karena ahli waris sudah tidak melakukan itu, mungkin dia akan perlu kebutuhannya sendiri. Jadi misal orang yang sehat tidak membantu orang yang sakit, tidak peduli, maka dia nanti kalau meninggal dia menyesal. Kenapa saya tidak lakukan perbuatan-perbuatan amal yang lewat darinya? Dia akan sesali semua. العطاء ثلاثة: السخاء والجود والإيثار. العطاء ثلاثة: السخاء والجود والإيثار. أما السخاء فأن تعطي شيئا من كثير، تعطي قليلا من كثير. وأما الجود فأن تعطي كثيرا من كثير. وأما الإيثار وهو المذكور في الآية فأن تعطي وأنت تحتاج، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Pemberian yang dimaksudkan dalam ayat tadi ada tiga. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya sakha, dan sakha itu artinya kita memberikan sedikit dari harta yang kita miliki. Yang kedua adalah jud. Jud itu mengeluarkan banyak dari harta yang banyak. Kalau yang pertama tadi sedikit dari yang banyak. Dan yang ketiga ithar. Ithar itu yang tadi dimuji dalam ayat ini adalah kita memberikan sementara kita juga membutuhkan. Maka ini poin yang paling tinggi adalah ithar. ثم قال الحسن البصري رحمه الله: عدة الكريم أي وعد الكريم فعل وتعجيل، وعدة اللئيم تسويف وتطويل. وهو قد أخذه من أحاديث كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلال أو صفات المنافق ثلاث، وفي لفظ أربع، ومنها إذا وعد أخلف. فالمؤمن إذا وعد أنجز ولم يسوف، والمنافق إذا وعد أخلف. نسأل الله السلامة والمعافاة. وقال الحسن البصري رحمه الله، وانتبهوا إلى هذا القول الذي يقول: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. Masih lanjutkan wasiat daripada Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, dan caranya kita untuk mengetahui tadi orang yang ithar itu, orang yang dermawan yang luar biasa. Kalau bahasa Arab juga karim, orang yang jiwanya mulia, suka membantu, suka memaafkan. Dari mana kita bisa mengetahui cirinya? Kata beliau adalah idatul karimi fi'lun wa ta'jil. Orang yang suka bergegas dalam melakukan perbuatan, segera. Dia bukan cuma ngomong, bukan menunggu orang lain buat baru dia ikuti, tidak. Seperti ada beberapa sahabat ini tambahan terjemahan. Kalau dari Rasul mengatakan sedekah, mereka langsung segera. Paling pertama langsung lakukan. Tidak tunggu dulu orang sedekah baru dia ikut. Ada orang begitu. Azan dia tunggu dulu, tetangganya pergi nggak? Baru dia pergi juga. Kalau nggak pergi ya sudah, oh nggak ada masjid kosong, nggak ada yang tahu saya. Jadi berbeda. Ini ciri orang yang kaya jiwanya mulia. Kemudian wakilatul lagi, dan cirinya orang yang buruk jiwanya taswibu wa tatwil.
orang yang suka menunda-nunda. Tunggu orang yang tadi baru dia lakukan, itu keburukan. Kemudian wasiat Hasan Basri Allah, man khafa Allah akhafa Allah minhu kull syai. Siapa yang takut kepada Allah, perhatikan kata beliau wasiat ini luar biasa. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut padanya. Wa man khafa an-nas akhafahu Allah min kulli syai. Dan siapa yang takutnya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, maka Allah akan membuat dia ketakutan dari segala sesuatu. Saya ulangi, siapa yang hanya takut kepada Allah, Allah buat segala sesuatu takut padanya. Hewan, manusia, jin, semua segan dengan dia. Kalau takut sama Allah. Dan siapa yang takut pada manusia, dia bukan takut kepada Allah, maka Allah buat dia ketakutan dalam segala sesuatu. Dan kata beliau tadi, perhatikan baik-baik, ini sangat berhubungan dengan hadis dari yang lain. Kalau ciri orang munafik ada 3. Dalam hadis saya 4, salah satunya adalah mengukir janji. Maka orang yang mulia jiwanya, orang yang takut kepada Allah, mereka akan segera dalam mengerjakan perbuatan kebaikan, baik untuk diri atau membantu orang lain. وقال الحسن رحمه الله أيضا: الفقيه الورع الذي لا يهمه من فوقه ولا يسخر بمن هو أسفل منه ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما، أي لا يطلب المال لأجل مثل هذه الدروس. وقال: ليس حسن الجوار كف الأذى وإنما احتمال الأذى. وقال الحسن، وأختم بهذا كلام الحسن، قال: 4 من كن فيه كان كاملا، أي كمال البشر، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صالح قومه، دين يرشده أو عقل يسدده أو حسب يصونه أو حياء يوقره. كم؟ بس فقط للأذان. نختم بهذا. Baik, selanjutnya adalah di antara wasiat Hasan Basri. Tadi kita sudah mengatakan di awal akan fokus ke situ, dan kita agak cepat sedikit karena waktu tinggal 10 menit azan-azannya atau waktu kita berhenti. Dikatakan bahwasanya al-faqih, orang yang dianggap faqih itu pintar dalam agama, faham. Kita katakan juga ulama. Al-wara'uz zahid, orang yang wara' itu orang yang selalu fokus dalam perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu salah satu maknanya ya. Bisa juga wara' itu adalah orang yang tidak peduli dengan masalah kehidupan dunia ini. Artinya dia lalui dia tapi tidak menjadikannya sebagai hal yang fokusan. Dan juga zahid adalah orang yang mendahulukan akhir daripada dunia. Alladzi la yuhibbu man fawqa. Dia tidak pernah memperhatikan siapapun yang lebih hebat dari dia. Maksudnya ini, lebih kaya misalnya, sehingga dia fokus terus terganggu dengan kenapa orang ini lebih kaya, kenapa orang ini lebih pintar. Enggak, dia belajar, berusaha untuk mencari yang terbaik. Tidak usah dia sibuk dengan kelebihan yang orang lain miliki. Wala yaskhar biman huwa asfala minhu, dan dia tidak pernah menghina orang yang lebih rendah daripada dia. Wala yakhlu ala ilmin allamahu Allah ta'ala, dan dia tidak secara sengaja menjual ilmunya untuk mendapatkan harta. Di sini dalam arti kata, ada orang mungkin saya mau ajarkan kamu, tapi kamu harus bayar saya sekian. Itu jadi tanda tanya. Mengajar saja. Kalau ada kesepakatan, baik, kesepakatan orang dari dosen segala macam. Tapi ada orang enggak, saya tidak mau kecuali harus begini, kecuali seperti itu. Kata beliau, ini tanda orang faqih, tidak pernah fokus bilang bayar saya sekian misalnya. Juga dalam perkataan lain, laisa husnul jiwa kaful adza wa innamal ihtimalul adza. Dan ketahuilah, sebaik-baik persahabatan, husnul jiwa artinya orang yang berdekatan dengan kita adalah kaful, bukan persahabatan yang baik adalah dengan tidak mengganggu orang lain. Itu umum. Kalau kita tidak ganggu orang lain, mungkin akhlak yang baik. Tapi innamal ihtimalul adza. Tapi kalau kita mau menilai kita adalah sahabat yang baik, kita bisa sabar terhadap gangguan dari sahabat kita. Kalau dia buruk kita nasihati, jangan buru-buru kita tinggalkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir wasiatnya Hasan Basri rahimahullah di sini adalah perkataan beliau, arba'u man kunna fihi kana kamilan. Siapapun yang ada 4 hal ini pada dirinya, dihitung dia adalah manusia yang sempurna.
Sempurna dalam arti kata relatif sini ya, menurut pandangan dia. Wa man ta'allaqa bi wahidah minhunna kana min salih qaumi. Dan siapapun yang berpegang pada salah satu saja dari 4 ini, maka dia termasuk orang yang terbaik di kaumnya atau di lingkungannya. Dinun yurshiduhu. Dia selalu menjadikan agama sebagai pemandu hidupnya. Apa-apa semua agama, halal, haram, agama boleh kan kita jalankan. Au aklun yusaddiduhu, atau akal yang dia selalu gunakan untuk membawanya pada kebenaran. Dia berpikir sebelum melangkah. Au hasanun yasur, atau garis keturunan atau nama keluarga yang membuat dia malu melakukan perbuatan buruk. Misal karena keluarganya, keluarga kiai, keluarga ustaz atau dikenal, lalu dia malu berbuat kesalahan karena nama keluarganya. Ini juga termasuk dalam masalah 4 hal yang merupakan kesempurnaan seseorang sehingga dia malu. Kemudian au hayaun yuqiruhu, atau rasa malu yang membuatnya tidak ceroboh dalam berperilaku. بهذا إخواني نختم درسنا الطويل الذي أسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا جميعا، ونسأل الله أن يبارك في هذه البلاد وأن يوفق أهلها جميعا، وأشكر كل من ساهم في ذلك. خلاص نقرأها ولا بس. ثم نقرأ قراءة آخر وصية ليحيى بن خالد لولده جعفر، يقول: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى كلام غيره ويؤكد الجهل عليه، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حق. وبهذا نختم هذه الوصايا التي أتيت بها، وحقي عليكم الدعاء، وحقي لكم أن يوفقكم الله عز وجل وأن يسدد أمركم. جزاكم الله خيرا على هذا الحضور والعناء، وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسنات كل من ساهم في مثل هذا اللقاء وفي حسنات الحضور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم فيه من عنواني. Wasiat yang terakhir adalah wasiat Yahya bin Khalid kepada anaknya yang bernama Ja'far. Dan ini wasiat penting sebenarnya, walaupun sederhana, pada kita tutup ceramah kita dengan ini. La taruddu ala ahadin jawaban hatta tafham kalama. Jangan tergesa-gesa kamu memberikan jawaban kepada seseorang sampai kau memahami apa yang dia ucapkan. Jadi kalau orang bertanya, jangan diputus setengah-tengah. Biarkan dia selesaikan pertanyaannya. Jangan pernah kamu memberikan jawaban kepada seseorang sampai kau memahami apa yang sedang dia ucapkan. Fa inna dzalika yusrifuka an jawabi kalamihi ila ghairi. Karena itu akan memudahkan kamu untuk tidak menjawab yang salah. Wa yu'akkidul jahl alaih, dan juga menghindarkan predikat bodoh kepadamu. Walakin faham anhu fa idza fahimta fa'jibhu. Tapi coba pahami baik-baik apa yang sedang dia tanyakan, kemudian jawablah kalau kau sudah paham. Wala ta'jal menjawab qabla istifham, dan jangan pernah kau buru-buru menjawab sampai pada inti pertanyaan dia. Ada kadang-kadang orang bertanya ternyata cuma satu pertanyaan, gitu kan? Dia putar-putar semuanya Makassar diputari. Ternyata cuma mau ditanya masalah, ya Allah, ya Ustaz, doain saya supaya menikah. Wala tastahi an tastafhima, dan jangan pernah kau malu untuk bertanya tidak dalam tafham kalau kau belum mengerti. Fa innal jawab qabla al-fahmi hubbun, karena menjawab jawaban sebelum pertanyaan adalah kebodohan. Dan beliau mengatakan, dengan ini kita menutup ceramah kita, dan dengan melihat waktu teman-teman sekalian, maka kita tidak sempat membuka sesi tanya jawab. Dan insya Allah tujuan kita hadir adalah memahami materi, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dengan ketenangan jiwa, yang beliau sampaikan dengan keikhlasan, saya yakin teman-teman bisa merasakan manfaatnya.
Dan beliau mengatakan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini diberkahi, dan terima kasih jazakumullahu khairan atas hadirnya dan juga atas ketenangannya dan kekhusyuannya dalam mengikuti materi ini. Semoga ini menjadi tambahan amal kita di hari kiamat nanti. Sebelum sekarang kita tutup dengan kafarul majlis, tentu saya secara pribadi tetap akan adakan tablik akbar di depan teman-teman sekalian dan mengajak teman-teman untuk datang ke web resmi kami di www.khalidbasalama.com dan fokus kepada web resmi. Karena sekarang cukup banyak teman-teman yang membuat channel-channel sendiri lagi untuk memperbanyak cuplikan-cuplikan dan supaya mengklik, supaya orang kunjungi dibuat judul-judul yang aneh-aneh. Ini akhirnya membuat citra bukan cuma saya, banyak teman-teman daya ini jadi tidak baik. Tidak disalahpahami. Seperti yang baru saya temukan ada yang membuat ceramah saya. Saya pernah menjelaskan, mohon maaf saya putus 1 menit untuk ini. Saya pernah menjelaskan teman-teman sekalian tentang saya pribadi. Saya pernah jelaskan secara pribadi. Saya pernah habis ceramah, ada yang mau minum air saya. Pernah saya masuk ke satu musola di rumah sakit waktu anak saya dirawat di Jakarta. Ada satu bapak tua sekali datang salaman dengan saya, terus tiba-tiba cium tangan saya. Saya bilang, Pak jangan cium, lebih tua, jauh lebih tua dari saya. Kemudian banyak hal, ada yang pernah sendal saya. Ini saya pribadi, mau diambil berkah. Begitu Pak, secara pribadi. Maka saya pernah bahasakan di ceramah saya, panjang lebar di panggung 2 jam ceramah, kajian ini hadir muslim, salahnya saya jelaskan itu. Jangan, saya bilang, mencium tangan saya. Jangan ambil air saya. Bahkan sambil saya bercanda, mungkin saya nggak sekat gini. Saya bilang begini kan. Dan seterusnya saya bilang, jangan, ini nggak boleh. Nanti jadi haram. Karena saya merasa nggak mungkin orang tua cium tangan saya, kan nggak maksudnya akal gitu ya. Atau orang mengambil sisa minum saya. Maka saya tekankan itu. Tapi teman-teman, dalam Islam, boleh orang cium tangannya orang tua. Jangan disalahpahami. Jadi anak cium tangan orang tuanya, silahkan. Murid mau cium tangan gurunya, silahkan. Itu masih dibolehkan, bukan tidak dibolehkan. Tetapi poinnya adalah saya pribadi. Makanya saya katakan saya pribadi. Ada satu orang entah siapa mengambil cuplikan itu, didatangkan pesantren di Jawa Timur. Ada satu kiai yang dihormati kemudian mau habis ini airnya mau diambil sama murid-muridnya. Lalu disalahgunakan. Kesannya saya sedang menyusun ceramah itu untuk pesantren ini. Kan jadi kesalahpahaman, ya. Ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Kadang-kadang orang ini hanya ingin supaya channelnya dikunjungi orang, supaya dapat duit dari YouTube, tanda kutip, atau mungkin dasarnya mau mengacaukan, gitu kan? Karena itu tidak baik, ya, gitu. Dan saya tidak pernah membuat cuplikan itu, tim saya tidak pernah buat cuplikan itu, dan kami mustahil. Semua muslim teman-teman, Allah jadi saksi, semua muslim di mata kami di atas kepala, dihormati. Semua yang syahadat, mau dari kiai, dari ustaz, dari dai, apalagi ini kelasnya ya, para dai sampai kepada masyarakat biasa. Semua muslim adalah saudara kita. Tidak mungkin kita menghinanya. Cuplikan ini yang salah, sehingga hanya menyebarkan masalah di tengah-tengah umat. Maka sekali lagi, saya minta dan kami sudah minta di setiap kajian saya tidak ada lagi rekaman kecuali dari tim KHP khusus. Kami minta itu secara hormat. Dan kalau antum mau ambil dari web resmi. Ada logo KHB-nya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini enggak, memotong-motong ceramah, membuat sengaja membuat sebuah cuplikan, ini bahaya buat umat. Jadi fitnah, jadi masalah, gitu kan? Akhirnya tadinya dakwah yang bisa menyebar jadi permasalahan yang seperti itu. Maka kunjungi resmi teman-teman sekalian di www.khalidbasalama.com dan juga sebagai penutup, tolong ikuti ceramah ini dengan berseri. Kami punya 15 kajian kitab di YouTube. Yang banyak tersebar itu cuplikan-cuplikan 7 menit, 3 menit. Ada 15 kitab. Beli kitabnya. Ada Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada dosa-dosa besar, Al-Kabair. Beli bukunya, kemudian ambil di web resmi kami, download secara rapi. Misal dosa-dosa besar, ada 107 dosa besar yang kita bahas. Beli bukunya, ikutin setiap malam dengar. Misalnya hari Senin khusus bahas dosa-dosa besar. Mungkin besoknya bahas masalah apa dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi ini mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Mungkin begitu saja. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, dan juga kami berterima kasih kepada masjid yang telah menyediakan tempat dan teman-teman panitia yang sudah berkorban, dan teman-teman yang sudah hadir mudah-mudahan menjadi tambahan amal kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.